Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Karina Usridiana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Saya datang ke sini untuk mewawancarai Ibu karena saya di sini mendapat tugas dari kampus kita mengidentifikasi masalah yang ada di dalam kelas. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan, di depan kita sudah ada Ibu Zubaida SPD. Beliau ini adalah penyemangat saya dalam mengerjakan segala bentuk tentang baik pekerjaan maupun dalam bidang semua bidang. Nah, beliau ini adalah guru dan favorit saya lah. Nah, beliau ini juga merupakan seorang penulis buku, kemudian beliau juga mengikuti guru penggerak dan sedang menjalankan kelanjutan studinya S2. Selamat pagi Ibu Zubaida. Nah, jadi kami kemarin Ibu sudah mendapat tugas yang sudah saya bilang tadi tentang mengidentifikasi masalah. Di sini ada beberapa permasalahan itu yang mengharuskan kami untuk mencari pakar atau orang yang bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini, Ibu. Oke, mungkin langsung saja Bu ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu itu ada 6 masalah identifikasi. Yang pertama itu di dalam pembelajaran, guru itu kan sering melakukan metode ceramah. Nah, menurut Ibu, apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu? Terima kasih Ibu Karin atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hal ini menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Itu adalah rendahnya motivasi belajar siswa, ya. Oke, rendahnya motivasi belajar siswa itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa itu adalah faktor dari diri siswa itu sendiri, ya. Nah, jadi di sini tidak kita pungkiri bahwasanya pengaruh lingkungan sangat besar sekali. Kemudian kurangnya anak memahami dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian dia belum menemukan cita-cita atau tujuannya, gitu loh. Jadi di sini rendahnya motivasi belajar siswa itu bisa dari dalam diri, lingkungan maupun faktor keluarga. Jadi sebagai guru intinya kita harus cepat tahu. Kenapa rendah sekali motivasi belajar siswa saya? Gitu. Faktor apa yang mendasarinya? Itu kita harus temukan. Seperti itu. Jadi jika kita sudah menemukan rendahnya motivasi belajar siswa, maka proses pembelajaran yang akan kita lakukan itu akan mudah. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Bu, selanjutnya di dalam kelas itu kan sebelum kita menjelaskan materi itu biasanya kalau misalnya ada muatan bahasa Indonesia itu kan sering diberikan wacana atau teks ya. Nah, menurut Ibu mengapa rendahnya literasi siswa itu pada saat memahami suatu wacana? Ini sangat menarik sekali ya, karena literasi itu cenderung orang menilai literasi itu hanya membaca. Iya. Ya. Jadi di sini kita gali dulu, sebenarnya literasi memang ada dua, literasi numerasi dan literasi membaca. Nah, pada saat mengapa anak kita rendah sekali literasinya dalam memahami teks bacaan? Nah, di sini kita suka terbentuk dalam soal-soal bahasa Indonesia yang banyak sekali bentuknya dalam bentuk wacana, paragraf dan yang lainnya. Nah, coba kembali kita ke belakang. Anak itu cenderung dia tidak memahami itu karena kebanyakan dari awal, dari anak-anak kita istilahkan aja, dari anak SD kelas 1 atau anak TK, mereka membaca itu hanya sekedar membaca saja.
Nah, jadi tidak belajar untuk memahami. Nah, jadi membaca hanya untuk belajar, bukan belajar untuk membaca. Nah, jadi itu perbedaannya. Di mana membaca belajar, mereka hanya belajar huruf, kemudian bisa membaca, udah. Nah, tapi kalau mereka belajar membaca, itu dilihat dari berbagai dimensi ilmu pengetahuan. Jadi di sini pemahaman kenapa mereka kurang pada saat kita berikan soal-soal yang berkaitan dengan paragraf atau yang agak panjang-panjang tulisannya, mereka nggak bisa jawab, ya, mereka nggak bisa jawab. Jadi antara soal dengan jawaban itu timpang. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana kita berusaha anak supaya selain dia bisa membaca, tapi dia bisa memahami teks bacaannya dan menarik kesimpulan, itu yang penting. Jadi anak bisa membaca, hanya dia suka membaca nih. Saya suka membaca majalah, buku cerita dan yang lainnya, habis semuanya dibaca dia. Tapi dia nggak paham isi teks itu apa, tujuan dari pengarang penulis itu apa, dia nggak tahu. Ini tugas kita sebagai guru. Jadi memberikan penjelasan kepada anak-anak, pemahaman kepada anak-anak bahwa anak-anak harus belajar membaca bermakna. Ya, jadi membaca bukan membaca, tapi memaknai apa yang dia baca, apa pesan yang ada dalam bacaannya. Jadi itu penting sekali. Jadi sekali lagi tantangan kita sebagai guru, apalagi yang berkaitan dengan literasi membaca, itu diusahakan memberikan pemahaman anak sedini mungkin. Jangan nanti menuntut dia sudah kelas tinggi, kamu kenapa nggak bisa jawab pertanyaan ini? Pertanyaan ini kan sudah sering. Tidak bisa kita menyalahkan satu pihak. Jadi sekali lagi Ibu harapkan kita sama-sama belajar di sini bagaimana anak bisa membaca bermakna, memahami apa yang dia baca, mengerti apa tujuan dari pertanyaan itu. Isi pertanyaan itu maksudnya apa sih? Minta jawaban apa? Karena bagaimana anak bisa menjawab pertanyaan aja nggak ngerti, gitu. Oke Ibu, silakan. Selanjutnya Ibu, Iya. Di dalam kelas itu kan biasanya guru itu banyak menggunakan penceramah, Bu. Nah, menurut Ibu apa saja, Bu, yang mempengaruhi kurangnya inovasi pembelajaran murid? Inovasi pembelajaran apalagi di abad sekarang ya Bu ya. Ya. Oke. Jadi memang tidak ada yang salah dengan metode ceramah ya, karena setinggi-tingginya ilmu, setinggi-tingginya teknologi, tetap butuh ceramah ya. Jadi di sini misalnya nih, kita mau belajar komputer, tapi kita tidak isi dulu jiwa anak itu dengan literasi tadi, dengan masukan-masukan, itu dengan ceramah tetap dibutuhkan. Tapi bagaimana menyeimbangkannya di sini? Jadi guru butuh inovasi. Kenapa guru butuh inovasi? Tuntutan zaman. Jadi kita zaman dulu tidak ada kita dengan media pembelajaran yang ini itu, tapi dengan hanya kapur, tapi kita juga bisa memahaminya, tapi tidak seluas seperti saat ini. Jadi kalau tuntutan teknologi mengharuskan kita untuk beradaptasi ya Bu ya. Jadi kita sebagai guru itu harus banyak metode. Jangan cuma sekedar satu metode yang kita terapkan. Jadi sebagai guru, bagaimana membuat suasana pembelajaran itu menarik, menyenangkan, sehingga siswa itu belajar tidak bosan. Kalau kita cuma sekedar anak-anak menghadap ke depan, kemudian silakan perhatikan yang Ibu tulis atau yang Ibu terangkan, atau silakan kerjakan soal saja. Tentu saja itu hal yang biasa itu. Sebagai guru yang inovatif, kita harus punya cara, punya strategi. Bagaimana membuat proses pembelajaran itu aktif, menarik, menyenangkan, sehingga suasana kelas itu bisa suasana kelas itu hidup ya. Jadi tidak biasa-biasa saja. Anak, hari ini kita berikan pembelajaran dengan metode ini, besok apa lagi sih membuat siswa itu tertarik?
Jadi apa siswa itu menunggu apa lagi ini yang akan diberikan oleh guru saya, seperti itu. Guru yang kreatif, guru inovatif itu memang dibutuhkan pada saat ini. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah dengan metode ceramah, hanya gurunya saja yang proaktif di sini. Jadi solusi apa sih untuk menghadapi kendala apa yang saya hadapi di kelas, kurang apa? Harus selalu evaluasi. Jadi dari evaluasi diri itu maka muncullah nanti ide-ide apa yang harus dikembangkan. Seperti itu. Terima kasih. Nah, ini masalah soal waktu. Ya. Kalau misalnya kelas 6 ini biasanya sudah sering menggunakan soal ujiannya sudah menggunakan waktu. Jadi biasanya kendalanya apa? Kalau misalnya masalah tentang soal-soal yang dan thinking skill ya, itu soal yang itu ranah soal yang butuh pemahaman pemecahan masalah ya, jadi dia butuh solusi. Jadi ini memang soal yang memang rata-rata penalaran, jadi lumayan kritis, tinggi ya ininya. Jadi di sini itu tadi kenapa anak berkendala jika menghadapi soal HOTS. Nah, salah satunya itu tadi balik lagi, anak tidak paham. Nah, jadi daya nalarnya nggak sampai situ. Jadi yang dia biasanya keseharian dia hanya dikasih soal pilihan ganda, yang kesehariannya cuma soal isian saja. Kalau HOTS kan cenderung ke soal esai tuh, butuh penjabaran. Nah, tapi di soal HOTS anak-anak kendalanya di situ tadi. Mereka kebiasaan, dari segi kebiasaan. Menurut saya kebiasaan. Kalau sehari-hari kita ajak mereka untuk bernalar, kalau sehari-hari kita ajak untuk mereka menggali, nah mereka akan terbiasa. Tapi kalau seandainya dia hanya sebutkan ini, atau pilihlah A, B sampai D, jadi tingkat pemahaman dia hanya sebatas itu saja. Tapi dikala kita berikan soal yang mereka harus berpikir, maka itu tadi kebiasaan menuntut mereka. Gitu. Jadi di sini yang biasa coba diterapkan, selinging. Jangan setiap hari soal HOTS terus yang dikasih, ibaratnya stres ya, akan menimbulkan masalah juga. Tapi coba diselingin antara memberikan tugas. Nah di sini peran guru. Nah ketemu nih, peran guru harus bisa menyelaraskan, jadi mengimbangkan soal yang diberikan. Misal kita berikan 5 soal atau 10 soal, jadi kita harus tahu bebannya. Antara soal pertama dengan soal kedua, ini ibarat kata yang bikin menyenangkan hati siswa dulu tuh. Siswa, oh ini gampang, ini mudah, aduh saya pasti benar nih jawabannya. Masuk ke soal ketiga, soal sedang. Kemudian nanti masuk ke soal berikutnya yang mereka harus memahami lebih dalam lagi, seperti itu. Ya, jadi secara bertahap. Iya, harus bertahap. Jangan langsung berikan soal dengan tingkat tinggi, jangan. Tapi ajak mereka dulu untuk berpikir. Jadi dari soal yang biasa saja ke sedang, kemudian mereka ke level yang tinggi. Nanti di sini masuklah ke ranahnya. Kalau kita remedial, ini masuk ke soal pengayaan. Nah, di soal pengayaan, karena cenderung perspektif orang itu soal pengayaan itu soal yang sudah ada, soal yang sudah diberikan dikasih lagi. Tapi coba soal pengayaan itu kita kembangkan lagi. Dari sekian siswa saya, sekian yang butuh pengayaan, sekian butuh soal lebih tinggi lagi. Jadi sekali lagi, HOTS itu butuh lagi kemampuan dalam berpikir, bernalar dan yang lainnya, itu tentu melalui sebuah proses. Sekarang selanjutnya Bu, kita kan kalau misalnya di dalam sekolah itu kan, apalagi perkelas biasanya ada paguyuban yang bisa menghubungkan antara orang tua dengan gurunya. Menurut Ibu, hal apa saja Bu yang menjadi masalah komunikasi antara orang tua, siswa dan guru itu? Sering kan ada misalnya ada masalah, bagaimana Bu?
tidak bisa memungkiri bahwa peran paguyuban, peran orang tua dalam mendukung proses pembelajaran atau mutu peningkatan mutu sekolah itu sangat penting sekali. Nah, disinilah harus ada kerjasamanya. Kendala itu pasti ada. Bagaimana kita menyikapi kendala itu negatif bisa menjadi sebuah positif. Jadi dari awal kita harus mengerti, memahami bahwa proses kemajuan pendidikan tidak terlepas dari peran orang tua. Ya, ambil orang tua. Mau maju sebuah sekolah, mau lancar sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari dukungan orang tua. Jadi di sini faktor atau kendala itu banyak sekali. Kendala dari orang tua siswa sendiri. Ada orang tua siswa yang kritis terhadap sekolah, tidak peduli mau apapun informasi dari sekolah, mau apapun yang dibutuhkan sekolah, dia tidak peduli. Yang penting dia sudah masukin anak ke sekolah udah. Nah, kemudian banyak faktor lagi. Komunikasinya nggak lancar dengan guru itu karena kesibukan. Saking sibuknya bekerja dan yang lainnya juga dia kadang dipanggil, anaknya bermasalah dan yang lainnya dia tidak bisa hadir. Nah, di sini penting sekali bagaimana agar komunikasi dengan orang tua siswa itu berjalan dengan lancar dari awal startnya. Jangan nanti pas ujung mau bagi rapot baru manggil orang tua. Nah, panggillah orang tua, temui orang tua pada saat awal pembelajaran. Harus tahu, harus sharing, harus terbuka. Orang tua harus tahu apa yang dimaukan sama gurunya. Orang tua juga, guru juga harus tahu posisi orang tua, keadaan orang tua seperti apa. Ditemukan solusi itu bukan di akhir, tapi di awal. Kebanyakan di salah sisi orang tua menyalahkan guru, menyalahkan gurunya, kenapa seperti ini, anak saya kenapa nilainya kecil, padahal di rumah dia sudah belajar dan yang lainnya. Dia nggak tahu faktor-faktor di belakangnya. Nah, itu dari komunikasi yang tidak lancar itu sangat bahaya sekali. Makanya ibu harapkan kendala seperti itu, kendala yang lahir dari orang tua siswa terhadap sekolah atau terhadap yang lebih spesifik lagi terhadap guru, tangannya dari awal pembelajaran, jangan di belakang, karena itu bahaya. Jadi kalau di awal sudah tahu kendalanya apa, 3 bulan terakhir tidak akan ada masalah yang pelik antara guru dengan orang tua maupun guru dengan siswa. Kendala siswa karena peralihan, misalnya guru kelas 4 menerima sekarang tahun ajaran baru guru itu meneruskan mengajar di kelas 5, dia mendapatkan siswa di kelas 4. Tanpa dia sadari, dia berada di lingkungan baru nih posisinya, bukan kelas yang dia kemarin. Tapi coba komunikasikan dengan wali kelasnya yang dahulu, ajak orang tua rembuk paguyuban dari awal. Permasalahan pasti muncul. Orang tua, semua orang tua siswa dari satu kelas itu banyak kepala, banyak ragamnya. Tapi bagaimana menyelaraskan? Mereka harus tahu tujuan pendidikan kita, tujuan supaya kita untuk memajukan sekolah ini seperti apa. Mereka harus tahu apa sih peran mereka. Mereka harus mengerti bahwa mereka itu penting loh, punya peranan. Kalau mereka disadarkan mereka penting bagi sekolah, mereka dibutuhkan, kita akan rangkul mereka. Insya Allah yang keras-keras, yang tegang-tegang, itu insya Allah akan paham. Iya. Yang terakhir Bu, kalau misalnya sekolah itu bagaimana sarana dan prasarana TIK-nya? TIK ya. Jadi TIK itu teknologi yang mau nggak mau dibutuhkan, tapi memang ketersediaannya langka. Nah, jadi tidak semua sekolah itu punya. Jadi sarana dan prasarana yang memadai sebenarnya memang dibutuhkan oleh sekolah. Kemajuan sekolah juga berpengaruh dari itu, dari alat-alat yang ada. Nah, di sini saya melihat bahwa khususnya di sekitar kita, di wilayah kita, untuk sarana dan prasarana terkait dengan TIK itu sangat kurang sekali.
sangat kurang, bukannya kurang. Kalau kurang itu masih ada nilai plus-plusnya, oke. Tapi sangat kurang berarti kurang loh. memang kebutuhan kita itu tidak sesuai dengan apa yang ada itu. Jadi masih timpang. Kita seharusnya punya komputer dalam satu sekolah itu sekian. Guru-guru di ibarat katanya bukan sekedar komputer itu hanya letaknya di ruang TU, di ruang operator, di ruang kepala sekolah, tapi bagaimana menjangkau di ruangan guru. Jadi guru nggak perlu lagi nanti ke ruangan operator dan ini untuk sekedar hanya ngeprint dan yang lainnya. Itu kan hal yang mungkin sepele, tapi itu menjadi serius itu. Jadi di sini harus semacam menjadi perhatian juga menurut saya. Jadi sekali lagi inti dasarnya bahwa tip untuk wilayah kita itu sarana dan prasarananya itu masih sangat kurang. Baik Bu, itu saja ingin saya pertanyakan dengan Ibu sebagai pakar. Terima kasih Bu atas waktunya untuk kesempatan kali ini. Saya rasa cukup sampai sini. Ibu sampai tersanjung di dalam pakar karena kita dalam proses pembelajaran kita sama aja, kita sama-sama dalam belajar. Ya dengan belajar seperti ini kita sama-sama mendapatkan ilmu. Semoga dari sini kita mendapatkan hal-hal kebaikan dan keberkahan. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Baik Bapak Ibu, itu saja wawancara saya dengan Ibu Zubaidah selaku pakar. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.